welcome to The Games. Jadi di The Games ini kita bakal bahas berbagai hal random bersama saya Ivana dan Diana sebagai hostnya. Nah, jadi Diana, kita hari ini mau bahas apa nih? Hari ini kita mau membahas tentang sejarah. Karena kita lagi ditemenin sama 2 orang penyuka sejarah. Kita ada bersama Nishal Adelinata dan Lavinia Sinsaza dari Smak 5 Penabur. Coba kalian bisa nggak kenalin diri kalian gitu biar penonton dan kita tuh bisa lebih kenal, bisa lebih relate gitu. Oh iya. Kan kalau kita nggak kenal nggak sayang. Iya. Mulai dari siapa dulu? Oke, jadi selamat siang. Nama saya Lavinia Sinsaza. Saya sekarang di kelas 10 dan saya nih suka sejarah nih udah agak lama, tapi jarang aja yang tahu. Saya nggak pernah ngasih tahu. Nama saya Nishal Adelinata. Saya berumur 16 dari sekolah Smak 5 Penabur. Saya suka sejarah karena emang sejarah itu panjang, lebar, dan saya suka banget ceritanya. Nah, gimana sih gimana cara kalian bisa suka banget sama sejarah? Biasanya kan kalau orang-orang kan mikirnya sejarah itu bosenin ya. Terus emang dari kecil emang udah minat sejarah gitu ya? Kalau kita sih sebenarnya bukan dari kecil udah minat sejarah, bukan dong. Soalnya dari kecil mami papi kan nggak terlalu ngajarin tentang sejarah gitu kan. Tapi kan kayak bilang sejarah ngapain sih dipelajarin, bentar lagi juga bakal ada sesuatu yang baru nanti kan. Terus pada bilang sejarah bakal terulang lah gimana, jadi kayak mami aku tuh bilang kayak sejarah tuh nggak penting. Jadi aku tuh kayak sebelum itu aku di pikiran tuh kayak mikir sejarah ngapain sih dipelajarin ya, tapi aku belajarin agak sulit juga ya, kayak sinetron gitu, apalagi kayak dulu kerajaan Ya, kayak fantasi novel-novel gitu kan kayak. Iya sih, menurut aku sih itu. Ngomong-ngomong tentang sejarah, aku penasaran nih. Kan kita Indonesia tuh mayoritasnya agama Islam kan ya. Gimana caranya kok Islam bisa masuk ke kita gitu? Kalian tahu nggak kayak gimana kronologi atau gimana, apa yang membuat berdasar dan sumber dari Islam ini? Jadi dari teori Islam kan itu banyak dakwah Islam ke Cina itu masuk ke Indonesia, dan mayoritasnya itu di Denmark, di kerajaan Islam pertama itu di Jawa. Itu seringnya itu seiring dengan peruntukan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu runtuh gara-gara Islam masuk ke Indonesia dan menjayakan kerajaannya. Oh, jadi berarti ada pedagang Islam, pedagang orang Islam ke Indonesia, terus dia buat kerajaan gitu. Kerajaan apa ya kalau Mataram Islam ya yang pertama? Iya, Ya, Mataram Islam. Terus karena adanya kerajaan Mataram Islam itu Demaknya popularitasnya gitu kali ya menurun. mungkin Terus jadi HSI. Terus ada selain teori itu ada teori-teori lagi nggak? Ya, teori Mekah juga ada pengaruh Islam setelah masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Itu dibawa langsung dari orang Arab dengan Arab ke Indonesia. Buktinya ada pemukiman Islam pada 1974 di Barat Sumatera. Nah, kalau aku sih dulu tuh aku pernah baca namanya kan teori India. Nah, jadi aku mikir teori India berarti ini dari India dong. Nah, jadi kalau dari teori India yang aku baca ini, Islam tuh sebenarnya berasal dari Gujarat India. Nah, kok orang bisa tahu sih Islamnya berasal dari Gujarat India? Soalnya ada ditemukan persamaan corak nisan dari raja sama Pasai, namanya itu Sultan Malik Masaleh. Nah, jadi nisannya itu mirip banget sama nisan yang ada di India, Gujarat ini. Habis itu Gujarat itu apa ya? Kayak mungkin penonton juga belum tahu, aku juga belum tahu. jadi Gujarat ini kayak sebuah daerah di India, kayak misal Mumbai, tapi ini Gujarat. Habis itu juga ditemukan adanya tuh kayak inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera yang menandakan tuh ada hubungan dengan Gujarat. Habis itu tapi kalau membaca nonton yang lain mungkin di Gujarat itu kerajaan Hindu. Jadi kok bisa? Nah,
Indonesia karena ternyata tuh dulu tuh di sana tuh ada yang udah ada Islam gitu. Oh, jadi kayak mayoritasnya Hindu tapi Islamnya itu masih minoritas tapi berkembang gitu kan. Iya, betul. Habis itu jadi ditemukan juga mazhab atau hukum Islam yang dianut kerajaan Samudra Pasai ini adalah mazhab Syafi'i. Nah, tapi kelemahannya itu ini loh, mazhab itu kayak apa ya, hukum Islam. Jadi hukum Islam yang di Gujarat sama hukum Islam yang di sini itu agak beda. Di sana tuh pakainya mazhab Hanafi, tapi di sini tuh kayak mazhab Syafi'i. Jadi kayak alirannya tuh agak beda. Beda. Sama pernah dengar namanya teori Persia. Ini tuh dari Iran. Teori Persia ini mirip banget sama teori bicara, cuma beda tempat doang. Jadi ada persamaan lisan pada makam Malik Al-Saleh dan makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, misalnya itu mirip banget sama yang ada di Persia. Gitu, abis itu kosakata Persia ini ada juga yang Melayu, abis itu ada perayaan-perayaan juga yang mirip sama Persia. Gitu. Jadi misalnya kayak tradisi untuk mengenang cucu Nabi Muhammad. Gitu aja sih. Kalau dari Persia tuh tau nggak kayak yang apa Syafi atau yang satu lagi apa maaf gue lupa. Syafi atau Hanafi? Kalau itu sih kurang ya, soalnya kalau misalnya Persia sama Indonesia ini lebih ke kayak perayaan-perayaan, tradisi mengenang gitu. Tradisi mirip gitu. Ya kalau penonton mau tahu silahkan Google gitu kan ya. Iya. Kemudian gue itu pasti udah mulai agama Islam. iya sih itu masih harus dijaga, soalnya belum ada yang pasti. Namanya teori kan ya, bisa benar bisa enggak. Kira-kira kehidupan pas kerajaan Islam gimana ya? Kayak kan tadi ngomongin tentang kerajaan Islam juga ada kan Demak, Mataram, kayak gue jadi mikir gitu, kehidupan pas dulu gimana? Apakah kayak sekarang atau beda ya? Kalian gimana menurut kalian? Menurut kita sih kehidupan Islam nggak jauh beda, tapi ada perbedaannya. Kehidupan Islam pada zaman dahulu tuh masih dijajah, nanti pasti ada yang jadi tawanan perang. Nah, kalau ada jadi tawanan perang berarti pasti masih ada budak yang hidup. Dan juga sama sekarang harusnya juga ada namanya bangsawan dong, bangsawan yang dijajah mungkin orang menjajah juga. Menurut aku sih kayak gitu kan. Juga sering baca dulu kan waktu itu ada buku, nah sistem budak ini ada sistem. Jadi orang tuh pas dulu tuh kan jadi tawanan perang, tawanan perang atau enggak karena terjadi tukang pesawat terus jadi budak. Nanti budak ini sistemnya agak rumit, soalnya misal budak ini kan berdarah kotor nih, bahkan berdarah kotor. Nah jadi misal satu bangsawan A dia punya budaknya ini melakukan pekerjaan kotor. Nah budaknya ini punya budak lagi. Oh, punya budak lagi. Sampai itu ya. Tapi berarti budak ini itu budak lagi. Aduh, pusing ya. Jadi budak ada level-levelnya. Iya. Aku sampai kayak aduh, budak. Jadi Berarti agak tuan budak punya budak terus punya budak lagi, budaknya itu terus budaknya ini punya budak lagi. Budaknya bisa berpangkat. Iya. iya betul juga. Jadi kayak gue bingung juga sih kita dulu kayak gimana. Tapi dulu tuh juga ya masih ada orang biasa, ada orang kaya. Dan dulu tuh gimana ya, orang kaya Seingat aku pernah baca ya, orang kayanya itu kayak dia punya kediaman yang besar, terus hamba-hambanya ada orang setiapnya di depan dia, terus dia berwibawa. Jadi dia punya pangkat yang tinggi dikasih sultan. Tapi menurut teori dari buku yang aku baca, itu tuh sebenarnya orang kaya tuh bukan gara-gara berwibawanya, tapi gara-gara dia tuh bisa bikin sultannya senang, makanya dijadiin orang kaya. Dia penjilat. Waduh, ini kita gak bakal ditangkap kan ya? udah masa lalu sih. Iya, masa lalu. Pokoknya pernah ada kejadian, sultannya tuh membantai kelompok orang kayanya, terus kelompok orang biasanya gitu, yang dia suka dijadiin orang kaya. Itu guru yang lebih tahu ya. Ini yang suka sejarah siapa sih? Jangan-jangan dia diam-diam juga suka sejarah. Waduh, jangan ya,
gue gak tahu tapi ternyata suka minat tersembunyi. Kalau orang biasa gimana ya, orang biasa aja. Enggak, mereka harus bayar juga, punya kewajiban sendiri bayar seperti begitu, kayak harus bayar ke orang kayanya yang mereka itu kayak pelindung mereka, padahal kayak mereka itu korupsi gitu, semacam kayak pajak gitu nggak sih? Jadi yang nggak bisa bayar upeti jadi budak. Gue pernah dengar, gue pernah baca itu orang kayaknya dia ngambil ngambil orang biasa kan pajak, orang biasa kan bayar pajak, mereka ngambil lebih pajak terus masukin ke pasar pribadi kayak apa ya ya begitu. Terus orang kaya juga pernah ada, orang kaya kan meras, bukan pernah ada, beberapa kali ada orang kaya meras pedagang, dalangnya bilang ke sultan, orang kayanya nggak dimarahin, kayak iya namanya power husband ya, iya kan namanya penjelasan bener banget. Kalau kita bandingin yang dulu sama sekarang nggak terlalu banyak bedanya, kecuali ya udah Iya, jadi kayak jasa lah. iya jasa. Rakyat biasa itu berarti budaknya orang kaya kan? Iya. Budak itu budaknya orang. Jadi Kayak punya rakyat biasa itu budak, rakyat biasa juga bisa itu nyewa budak juga bisa nyewa budak lagi, budak. sejarah itu ternyata menarik banget ya. Ya, seru banget ternyata, jadi pengen bahas lebih banyak lagi tentang sejarah ini. Ya sih, tapi gue juga mau bahas lagi, ternyata mungkin aja gue suka banget ya sejarah, minat. Iya, ada juga jadi handal ya. Tapi kayaknya kita akhirin dulu deh kali ini. Iya boleh. Karena takut nih, jangan-jangan penontonnya udah overload gitu sama informasi. Iya, Pusing kan. Kita juga udah ngobrolan lama, jadi sampai jumpa lagi di The Gang. Berikutnya, Gossip for Life.